pagi. Ini video 552. Kembali lagi kepada pertanyaan. Ngapain Prabowo itu ujuk-ujuk berangkat ke Palestina? Ngapain dia ikut BOP? Dan kedua, sudah bagus dia mau tanda tangan BOP, mau salaman sama Netanyahu. Netanyahu ngebom Iran. Bagaimana caranya jalan keluar dari semua kemelut ini? Jadi begini. Pada akhir video ini, saya akan jelaskan mengenai sejarah Kekaisaran Amerika. Kekaisaran Amerika itu bukan 200 tahun, tapi 400 tahun. Sejak 1506, Batavia itu didatangi oleh dua arus besar, yaitu satu dari orang Belanda dan dua dari Islam. Nah, Panembahan Senopati itu mendirikan Mataram tahun 1506 bersamaan dengan kedatangan Belanda. Nah, apa hubungannya Belanda dengan Islam? Waktu itu Belanda belum merdeka. William Oranye itu dibantu oleh Kaisar Ottoman untuk merdeka dari Spanyol. Jadi, sejarahnya itu kemerdekaan Belanda didukung oleh Kaisar Ottoman. Nah, masuk ke Indonesia, Belanda berpikir positif kepada Islam Ottoman. Sehingga pendirian Kerajaan Mataram didukung bersama-sama dengan Belanda. Kekuatannya merger. Ikatan antara Belanda dengan Mataram itu ditandatangani pada waktu tahun 1757 melalui Salatiga Accord atau Perjanjian Prasasti Salatiga. Dari tahun 1757 itu maju, kemudian terjadi Perang Napoleon dan VOC diserahkan kepada Inggris. Tetapi kekayaannya VOC tetap dikuasai oleh Mangkunegara III. Sehingga setelah Belanda merdeka dari pasca Perang Napoleon, yang mengangkat Raja William Orange itu adalah Mangkunegara III. Itu koalisi berdasarkan Salatiga Accord atau Perjanjian Salatiga 1757. Kemudian aset Belanda itu diserbu oleh Jepang dan kemudian oleh keturunan dari Salatiga Accord, yaitu Raja Sanjaya Hamidjaya Suparto, diberitahukan kepada Jenderal Douglas MacArthur. Akhirnya Douglas MacArthur menyamperi kapal Jepang dan mengambil emas-emasnya Hindia Belanda. Itulah yang dijadikan Bank Dunia. Bank Dunia itu dasarnya dari mana? Dari ABCD. American Jew, Yahudi Amerika, British Bank, ketiga China, keempat dari Hindia Belanda. Keturunan dari Salatiga Accord itu 4 orang dari keturunan Salatiga, Perjanjian Salatiga menjadi presiden. Soekarno itu adalah mertua dari Mangkunegoro IX. Soeharto itu adalah menantu dari ponakan Mangkunegoro. Saya ulangi ya. Soekarno itu adalah mertua dari Mangkunegoro IX. Sukmawati adalah istrinya Mangkunegoro IX. Megawati adalah iparnya Mangkunegoro IX. Ibu Tin adalah keponakan dari Mangkunegoro IX. Dan Soeharto adalah menantu dari Mangkunegoro. Prabowo adalah menantu dari Mangkunegoro. Oleh karena itu, kalau ingin tahu jalan keluar dari Prabowo adalah kembali ke masa lalu, bibit bobot bebek Prabowo itu adalah dari Mangkunegoro, bukan dari Banyumas.
Oleh karena itu, berdasarkan otoritas Mangkunegoro, Prabowo itu bisa berdialog, bekerja sama, bermitra dengan Yahudi dan Amerika. Kalau nggak mudeng, diulangi, coba berkunjung ke Giri Bangun. Pelajari lagi, balik lagi kepada akar leluhurmu. Kami akan mengumpulkan wawasan dari sejarah bahwa Kekaisaran Amerika tidak hanya memulai 200 tahun yang lalu, tetapi lebih dari 400 tahun di masa lalu. Memang, sistemnya melacak kembali ke Belanda East India Company, VOCE, yang memprakarsai operasi pada 1506 pada saat kedatangan mereka di Indonesia. Selanjutnya, sangat penting untuk mengakui bahwa permata mahkota sejati VOCE tidak pernah berlabuh dalam penaklukan militer. Ini tidak pernah menjadi pertanyaan tentang kecakapan bela diri. Selama konflik penting, Sultan Agung pada tahun 1625, VOC akhirnya menandatangani pengaturan fiskal yang dikenal sebagai Salatiga Accord pada tahun 1757. Dari titik itu seterusnya, VOC mendirikan lembaga perbankan sentral pertama di wilayah ini. Sistem telah menganut prinsip-prinsip Salatiga Accord sesuai hari ini. Sejarah Salatiga Accord 1757. Saat itu, Belanda baru memasuki Batavia pada tahun 1506 bersamaan dengan pendirian Mataram Islam oleh Panembahan Senopati. Keturunannya kelak melahirkan Sultan Agung yang terperangkap dalam perang besar di Pulau Jawa. Pada tahun 1625, akibatnya Belanda mengalami kesulitan yang signifikan. Selanjutnya, saat Sultan Pakubuwono berkuasa, kembali terjadi ketegangan dengan Belanda, dipicu oleh penolakan untuk mengangkat putra mahkota, Pangeran Sambernyawa, sebagai raja. Hal ini memicu pemberontakan melawan Belanda yang didukung oleh pamannya, Pangeran Mangkubumi. Terjadi kesepakatan damai melalui perjanjian Giyanti yang mengangkat Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana I di Yogyakarta. 3 tahun kemudian, pada tahun 1757, Belanda kembali menghadapi kesulitan dan akhirnya mengakui keberadaan Raja Mangkunegara I melalui Salatiga Accord. Sejak saat itu, Belanda diwajibkan untuk membayar sewa tanah kepada Raja Mangkunegara I, termasuk dalam upaya membentuk tentara kerajaan Laskar Mangkunegara. Kemudian, saat Perang Napoleon, Belanda mengalami kekalahan dan VOCE pun terpaksa beralih ke pihak Inggris. Meskipun kekayaan VOC tetap dikuasakan dan dititipkan kepada Raja Mangkunegara. Hingga terjadinya Perang Diponegoro, Belanda berhasil meraih kemenangan dan Pangeran Diponegoro diasingkan ke Sulawesi. Setelah itu, VOC dibubarkan dan Belanda kembali menguasai Hindia Belanda, yang kini dikenal sebagai Dutch East Indies, bersama Raja Mangkunegara III. Mereka kemudian membentuk Centraal Bank pusat pertama, De Javasche Bank. Hingga pada masa penjajahan Jepang, aset Hindia Belanda dipercayakan kepada De Javasche Bank. Melalui Raja Sanjojo Hamijojo Suparto, informasi mengenai aset-aset Hindia Belanda yang dirampas oleh Laksamana Yamashita disampaikan kepada Jenderal Douglas MacArthur, yang kemudian berhasil merebutnya dan menjadikannya bagian dari sistem Bretton Woods. Sampai sekarang mereka patuh pada perjanjian Salatiga Accord. Raja Belanda, Willem Oranje, diakui sebagai raja, dan kerajaan Belanda pun berdiri melahirkan sosok-sosok penting seperti Ratu Wilhelmina, Ratu Juliana, dan kini Ratu Maxima.